Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS beraneka yang akan saya bawakan. Saya Rista Siti Mawarni. Tugas video ini sebagai pemenuhan tugas Latsat CPNS BPPT 2001 Angkatan 8 Kelompok A. Aneka. Apa sih itu aneka? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk membahas lebih jelas tentang aneka, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada video kali ini, saya akan lebih menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas. Apa sih itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas sering disalahartikan sebagai responsibilitas, padahal akuntabilitas dan responsibilitas adalah dua hal yang berbeda. Apa itu perbedaannya? Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Untuk mengetahui apa itu akuntabilitas lebih jelasnya, mari kita bahas aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas membutuhkan laporan seperti laporan kinerja untuk individu seperti kontrak kerja dan institusi seperti LAKEP atau laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah. Yang selanjutnya membutuhkan konsekuensi. Akuntabilitas ini merupakan konsekuensi, dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir berorientasi pada hasil. Nah, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, serta menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 9 nilai. Yang pertama ada kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yang pertama adalah dengan nilai kepemimpinan. Kepemimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel, dapat dengan memberikan contoh kepada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain. Nilai yang kedua adalah integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku seperti undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Nilai yang ketiga adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Nilai yang keempat adalah transparansi. Dengan adanya transparansi, maka akan meningkatkan akuntabilitas dan akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu ataupun lembaga bahwa ada satu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab dan keputusan yang telah dibuat. Yang keenam adalah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Lalu, seperti apa sih PNS yang akuntabel itu? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis,
dan melayani warga secara adil serta konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, bahasan yang selanjutnya adalah tentang nasionalisme. Nasionalisme pengertiannya adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, kesamaan cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam dari bangsa itu sendiri. Nah, penerapan nilai dalam kehidupan untuk menerapkan nasionalisme yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor ataupun di lingkungan sekitar. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila yaitu dengan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan berkata jujur, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, memiliki etika, dan tidak korupsi. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan bersikap toleran, tidak zolim, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu dengan hidup rukun, damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nilai yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, bersikap sportif, bertanggung jawab, dan tolong-menolong. Nilai nasionalisme dalam Pancasila sila kelima yaitu dengan tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. Demikianlah penjelasan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Untuk pembahasan selanjutnya tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.